Kalau aku awalnya rada nggak terima kan waktu aku mulai bela diri. Jadi, Kenapa bisa kok seorang member lawan profesional? kalau yang ngechat macem-macem banyak. Kayak gimana contohnya? Yang langsung ngajakin gitu ada. Zenwalk Adi Haryanto. Tuh, lu udah ngerasain kan kalah gimana, menang kayak gimana. Makanya next time latihannya ini lagi. Jadi coach lu juga biar nih anak belajar dulu kali gitu ya. Biar dia ngerasain tanding tanpa latihan tuh kayak gimana gitu. Latihan yang makan tidur. Bisa jadi. Nah, di situ lo kalah. Abis itu apakah lo down atau lo gua harus fight lagi? Fight lagi. Lo gitu. Oke. Langsung ke event apa lagi setelah itu? Apa ya kalau nggak salah? Aku main boxing deh kayaknya. Boxing. Oh iya, langsung boxing ke ini, Rocky Fight. Rocky Fight. Lawan siapa? Lawan siapa ya, lupa aku namanya. Susah ngafal nama orang ya. Gue juga sama sih, gue juga susah ngafal nama orang. Oh, Cajes. Cajes. Oke. Dari WSBC Bintaro. Dari WSBC. Lo lawan tuan rumah dong? Iya. Wow. Nah, camp aku camp kecil soalnya waktu itu. Oh, camp kamu camp Muay Thai. Sedangkan yang lo hadepin ini lo bertanding di pertandingan boxing dan lawan lo memang dari camp boxing gitu, spesialis boxing. Sedangkan lo dari Muay Thai. Gimana tuh di pertandingan? Lo elbow nggak? Atau lo knee? Kayak gimana tuh pertandingannya berjalan tuh? Pertandingannya apa ya? Karena aku lebih tinggi, jadi aku nggak kena pukul. Oke. Jadi aku menang ronde 2 karena technical knockout. Wow, technical knockout. Nah, persiapan lo pas menghadapin pertandingan itu gimana? Berubah? Dari yang tadi lo bilang tadi makan tidur lo di Garudanya, Muay Thai-nya. Nah, setelah itu lo menghadapin pertandingan boxing kayak gimana pola latihan lo? Aku latihan lebih keras, tapi Latihan lebih abis itu keras. aku tipes. Oke. Ini. Kenapa bisa tipes? Apa Karena- yang salah di program latihan kah atau apa? Kayaknya gara-gara kebanyakan latihan, terus kayak kecapean kan, kurang istirahat. Karena ini juga kan pindah dari Muay Thai ke boxing itu ya masih harus banyak belajar lah, apalagi buat footwork ini itu. Nah terus ya udah aku latihan terus, tipes lah. Baru keluar dari rumah sakit 8 hari sebelum pertandingan. Oke. Nah 8 hari sebelum pertandingan itu aku udah mikir kayak kan nafasnya hilang, powernya hilang. Aku langsung kayak apa berhenti aja gitu. Tapi akhirnya ya latihan terus kan, ngejar berat aja dulu. Nafas udah hilang, power hilang ini itu. Akhirnya tanding, beratnya masuk. Walaupun habis tipes kan berat aku naik tuh. Nah, yaudah tanding aja pasrah. Dan hasilnya? Akhirnya ya menang. Karena kacau, keren. kayaknya gara-gara hoki juga sih, karena aku tinggi. Ya ini kan itu berarti suka dukanya lo di bela diri kan, orang di luar sana kan nggak tahu. Taunya lo tanding menang atau kalah udah. Di balik itu kan ternyata ada lo cerita lo tipes, ya kan? 8 hari mu fight lo, gila nggak itu kayak gimana balikinnya? Dan itu cuman mental lo aja yang bertahan di situ. Bisa lo memutuskan gue harus tetap tanding, itu gokil sih. Salut gue. Itu luar biasa banget sih lo bisa menang di pertandingan yang dimana lo 8 hari keluar dari rumah sakit dan lo menang dengan technical knockout, ya kan? Itu gokil banget. Dan lo lawan tuan rumah ya? Itu berapa round berjalan? 2 round, oke. Kalau kalian dengan apa nih? Pukulan apa? strike. Oke. Mungkin karena apa ya, dia capek juga. Karena aku ketinggian. Oke. Jadi dia ngejar-ngejar lo gitu karena lo menang jangkauan. Iya. Jadi lo pas mainnya gimana tuh? Ya, main jarak sih. Main jarak ya, pukul lari gitu. Hit and run. Postur lo tuh memiliki kelebihan itu gitu. Apalagi dengan lawan yang lebih pendek mungkin akan kontrolnya lebih enak gitu. Jarak pukulnya asal dapet aman. Nah, setelah dari itu berangkat ke pertandingan mana lagi? Habis itu aku main di Kesatria lagi deh kayaknya. Kesatria lagi. Lawan siapa? Lawan Selena. Ada orang dari Australia. Selena Gomez.
Sebenarnya ini apa skillnya jomplang banget karena dia kan udah main internasional pro sana sini dan aku masih member waktu itu kan. Nah, kenapa bisa kok seorang member lawan profesional? Karena katanya nggak ada yang mau nemuin dia lagi di ini. Oke, dan lo akhirnya gua dah gitu. Enggak, akhirnya Karidon yang masukin dia kayak dari Tuan. Iya. Oke. Terus aku kaget kan tiba-tiba ada di ini di fight cardnya. Lo nggak tahu ada di fight card? Aku daftarnya di member. Daftarnya terus di pertandingan member. Iya, Oke, Ksatria itu jadi ada event untuk member, ada event untuk pro. Lo daftar untuk member. Tapi pas nongol fight card masuknya di Ampro. Pro Am. Gimana tuh? Badannya kayak laki kan. Badannya kayak laki. Iya sumpah, perutnya udah kotak-kotak kan. Masalahnya aku kayak apa sih? Masih yang cibi-cibi gitu. Iya, masih sekolah kah gimana? Aku masih bocah. Emang sekarang udah gede lu? Masih bocah juga lu? Udah umur 19 aku. Oh 19, sombong. Oke. Jadi gimana pertandingannya berjalan seperti apa tuh? Akhirnya selesai di ronde 1. Selesai di ronde 1. Menang lo? Nggak, nangis aku. Lo nangis? Kenapa? Kena elbow. Iya, kena elbow di ini kan, di mata. Terus bengkak aku matanya. Oke. Sampai aku masuk sekolah langsung diomongin kan sama temen. Grace, mata lo kenapa bengep lo? Terus lo gimana? Perasaan lo gimana? Kayak oh ya udahlah. Maksudnya kayak kalau kata Karidon sih, ya setidaknya lo udah menang mental. Maksudnya orang-orang lain gak ada yang mau ketemu sama dia. Akhirnya kan lo juga ketemu sama dia, itu udah cukup lah. Itu bener juga sih. Tapi gokil juga pelatih lu tuh ngehe juga lo member gitu. Itu untuk ngelatih mental lo juga sih. Gokil. Nah, orang tua lo gimana ngelihat kondisi lo kayak gitu pulang? Aku diomelin gara-gara pulang malam, bukan gara-gara bengep. Mereka bilangnya orang tua lo seneng akhirnya anak ini bengep nih. Daripada gue yang gaplok, mending digaplok orang gitu. Mereka bilangnya jangan mentang-mentang kamu babak belur jadi bisa pulang malam gitu katanya. Oke, orang tuanya gokil juga. Tapi tetap catatan di lo, orang tua lo tuh nggak ngebolehin lo untuk pulang malam. Mau nggak boleh. Lo ambil hobi apapun, mau bertarung mau kayak gimana, silakan gitu ya. Asal lo nggak pulang malam. Awalnya bertarung juga nggak boleh. Nah terus kenapa boleh? Karena aku minta lagi. Lo gimana sih cara mohon lo ke orang tua tuh kayak gimana sih? Cara meluluhkan hati orang tua lo pas lo mau tanding gitu? Awalnya kayak, Mi aku mau tanding kan awalnya nggak boleh tuh waktu SMP. Terus waktu SMA kayak aku tanyain lagi. Terus aku bilang kayak pakai pelindung kok ini itu bla 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 aman kok. Terus ya udah akhirnya dibolehin. Karena orang tua aku juga tahu kan aku keras kepala dari dulu. Dilarang juga percuma. Iya, dilarang juga percuma. Tetap jadi main. Ya akhirnya kayak ya udah. Oke. Pergi aja nggak apa-apa. Orang tua lo pernah nonton pertandingan lo nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Di waktu pertandingan pertama aku ini orang tua aku bilang mereka mau nonton kan, kayak mau datang. Tapi emang jauh sih dari Bekasi kan soalnya. Terus ya udah mereka bilang mau nonton, aku tungguin sampai malam gitu jam 9-an nggak datang. Terus kayak ya udah. Oke, tapi lo berharap mereka nonton? Sedikit, tapi kayak ya udah nggak apa-apa. Oke. Tapi lo pasti punya kebanggaan sendiri ketika bokap nyokap lo datang lah ya. Punya pride sendiri lo pastinya. Tapi nggak pernah. Tapi belum pernah ya. Belum. Tapi yang di TV kemarin terakhir tanding kan pasti nonton. Iya. Tapi ditontonnya dari TV. Oke. Ya kan pas udah corona kan? Iya. Iya. Ini udah corona. Ya mau nggak mau nontonnya lewat TV. Mungkin mau datang kali yang kemarin. Tapi karena corona. Nah nanti misalkan corona ini udah kelar nih, ada event gitu, kira-kira dateng nggak orang tua lo? Semoga bisa datang. Oke. Lo berharapnya gitu ya? Iya, tapi katanya sih gara-gara ini mamaku mungkin nggak tega juga nontonnya. Mama papa. Maksudnya kayak anak ceweknya dipukulin gimana sih ngeliatnya? Bukan dipukulin, mukulin. Lo yang mukulin. Kemarin kan lo menang. Nah terus dari Ksatria itu lo kan habis di ronde 1. Apakah di situ lo langsung mental lo jatuh, lo berhenti, atau tetap
wah gua harus banyak belajar lagi nih. Apa yang terjadi? Awalnya sedih aku ngedown. Tapi aku ngedownnya itu bukan yang kayak wah gue gagal di sini gue harus berhenti, enggak. Aku itu orangnya kayak oh kalau aku gagal aku harus coba lagi gitu. Gokil. Karena ya dari awal aku orangnya gitu loh, kayak orang bilang kamu nggak bisa gini, kamu nggak bisa itu, aku malah kayak oke, aku harus buktiin. Karena orang tua aku juga kayak gitu awalnya. Jadi cambuk ya? Iya, awalnya mereka juga gitu, kayak apa sih, mamaku juga bilang kayak kamu anak cewek Chinese ini itu bla bla bla, nggak bakal bisa lah ngelawan orang-orang sana gitu. Terus ya udah aku kayak oke, harus aku buktiin nih. Jadi semakin lo diraguin, semakin lo mau nunjukin. Oke. Karena kayak apa ya, ada rasa kebanggaan sendiri gitu. Bisa maksudnya, membuktikan. Iya, ngebuktiin ke orang. Itu benar sekali. Banyak orang yang justru hidupnya terpacu gara-gara diremehkan, dihina, diragukan. Termasuk gue salah satunya, Grace. Jadi ketika orang meragukan kita, oke, makin gue tunjukin. Asik. Makin gila kita mengejar yang orang bilang itu mustahil gitu. Makin kita sepenuh mati-matian untuk mengejarnya gitu. Habis itu lo comebacknya tuh butuh waktu berapa bulan untuk lo balikin mental lo? Pasti lo mental jatuh. Gue fighter, gue bisa ngerasain itu. Dan ketika kita kalah nggak bisa secepat itu kita langsung comeback gitu, nggak bisa. Aku pengen langsung latihan lagi, tapi waktu itu aku grounded gara-gara pulang malam. Jadi 2 minggu aku nggak boleh keluar. Sana. Iya, nggak boleh kesana sini kan. Sebenarnya tadinya dibilangin nggak boleh latihan lagi, tapi aku melas lagi ke mama. Akhirnya dibolehin. Lo keluarin jurus lo. Jadi lo setelah dari event Muay Thai tadi, lo berlanjut ke event apa lagi? Fight of the Year. Fight of the Year. Iya. Oke. Di situ lo lawan, lupa lagi siapa? Banyak banget. Berarti lo udah banyak banget ngelawan petarung-petarung sampai lupa namanya. Oke. Di situ lo bermain boxing. Dan yang terjadi menang. Berapa round? 3 round, berarti sampai habis round dong. Iya, karena pengalaman dia kan di boxing lebih dari aku juga. Oke. Dia dari camp apa tuh? Dari Tangsel, Tangerang Selatan. Itu campnya nggak tahu nama campnya? nggak tahu. Atlet, lo dengernya dia apa nih? Lo denger background lawan lo apa? Atlet boxing. Atlet boxing. Memang dia atlet Porda gitu-gitu. Atlet daerah. Kayaknya nggak tahu juga sih. Soalnya jarang kalau member cewek itu jarang gitu. Kalau di boxing apalagi gitu, untuk member yang tanding ya jarang. Ada tapi kan nggak banyak gitu. Kebanyakan yang tanding di event-event gitu ya memang atlet gitu biasanya. Nah, di pertandingan itu berjalan seperti apa? Sama sih, aku main jarak aja. Main jarak. Dan hasilnya menang poin. Menang poin. Di situ lo mulai mental dapat lagi nih gitu ya. Balik lagi nih gitu. Habis itu lanjut ke event apa lagi? Habis itu apa ya? Habis itu COVID. Habis itu COVID. Iya, COVID. Enggak. Ini dulu ya, apa? Road FC. Road FC. Road FC itu kan yang punya event Korea. Iya. Oke. Lo masuk di Road FC. Iya, masuk. Itu gimana sih ceritanya lo bisa masuk ke Road FC? Nah, awalnya kan mereka nyari atlet cewek 20 orang ya, sama atlet cowok 120 orang katanya. Wow. Nah, aku tahu atlet cewek di Indonesia dikit. Tapi Kak Ridwan bilang masuknya itu buat yang pro aja. Nah, tapi akhirnya aku daftar sendiri sebenarnya. Tanpa sepengetahuan. Iya, aku ngomongnya habis aku daftar. Oke. Gokil. Iya, emang ada di mana kita memang harus mengambil keputusan sendiri gitu. Kalau kita yakin ya udah kita jalanin. Nah, terus lanjut gimana? Terus ternyata bener, kan atlet cewek dikit ya. Jadi yang daftar cuma 5 orang cewek. 5 orang. Dan yang datang ke meetingnya cuma 3 orang. Terus jadi udah gugur lagi tuh, udah 2 gitu. Terus akhirnya ya udah kita round robin kan. Ada aku, Tania, sama Kak Fitri. Nah, ya udah round robin. Pertandingan pertama lo berjalan seperti apa di Road FC? Aku ketemu siapa dulu? Kan di round robin kan gantian kan? Iya. Pertama ketemu
Ketemu Tania. Ketemu Tania. Seperti apa pertandingannya berjalan? Aku dibanting-banting. Basicnya apa sih Tania? Gulat. Backgroundnya? Gulat. Oh. Iya. Mana gulat, pantesan aja. Pertandingannya berjalan bagaimana? Ya baik sih. Tapi aku baru pertama kali ngerasain dibanting kayak gitu. Ya iyalah, lo kan kemarin-kemarin lo tandingnya Muay Thai, boxing, mana ada teknik bantingan. Dan lo sebelumnya udah belajar teknik bantingan? Belum. Gokil. Apa yang lo rasain ketika pertama kali lo dibanting? Lah gue terbang. Terbang gimana? Kayak apa ya? Maksudnya kan badannya lebih kecil daripada aku kan. Kayaknya aku ngerasa kayak aku gede gitu, kayak apain aja. Terus tiba-tiba diangkat gitu kayak. Waduh. Terus bum gitu. Wah, udah nyampe lantai aja. Buat Zen Walkers di rumah sana, buat temen-temen, kalau lo nggak pernah tanding, lo nggak bakalan ngerasain hal kayak gini gitu. Yang bisa ngerasain cuma fighter doang pengalaman kayak gini gitu loh. Mungkin nggak bisa ngebayangin kali. Tapi kalau yang udah sering tanding tuh pasti tahu pertama kali dibanting tuh kayak gimana rasanya. Pertama kali KO tuh kayak gimana. Pertama kali dipukul jatuh gimana. Pertama kali kena tendang tuh rasanya gimana. Itu membekas banget rasanya. Nah terus pas lo banting apa yang terjadi? Ya udah bangun lagi. Fight lanjut. Kan dia pasti posisi groundnya bagus. Lo bisa keluar dari ground itu. Di bagian kita itu ini apa, nggak dibolehin ground and pound. Oke. Jadi peraturannya cuman semi kickboxing berarti. Iya, waktu awal pertandingannya. Waktu di akhirnya baru dibolehin ground and pound. Tapi kita udah selesai main kan yang cewek. Jadi tapi yang di cewek-cewek itu tetap nggak ada ground and pound-nya. Oke, jadi dibanting udah kelar. Nah, di pertandingan lo yang pertama tuh lawan dia gimana? Menang? Hasilnya gimana? Katanya sih lolos. Oh, jadi dia nggak ada menang. Diangkat nggak sih tangan siapa menang? Enggak. Sudut berapa? Enggak. Soalnya itu kan lebih kayak audisi ya, bukan tanding. Jadi kayak oke, lolos atau enggak dari Indonesia sama dari Koreanya gitu. Oh, jadi pas lo seleksi bertarung nih, jadi nggak ada yang diangkat tangannya gitu, nggak ada ya? Enggak. Abis selesai di interview dikit, terus abis itu jangan dulu yang kedua lo lawan siapa tadi? Belum ceritain. Kan abis itu lawan siapa? Abis itu lawan ini Kak Fitri. Kak Fitri kan lo di round robin tadi kan. Nah Kak Fitri. Kak Fitri tuh basicnya apa? Apa ya? Base-nya apa ya? Wushu mungkin. Muay Thai, tinju, nggak tahu juga nggak sih. Tahu juga. Nah pertandingannya berjalan seperti apa? Oh, beratnya jauh. Beratnya beda 10 kilo lebih. Terus kayak pertama kali aku coba sweep dia kayak waduh berat banget. 10 kilo lebih. Lo main waktu itu berat 56? Iya, aku 56. Dia beratnya waktu nimbang 67. Gak bisa ngomong gua. Kok bisa terjadi tuh pertandingan begitu? Bagaimana? Karena kan ya yang cewek dikit. Oh, alasannya itu. Dan lo nggak peduli dengan berat itu tetap main aja? Atau nggak ada pilihan lain? Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan lain, tetap maju aja udah. Nggak ada pilihan, ya udah gas aja lah ya. Gas aja lah ya. Hasilnya di situ lo gimana? Ditampol-tampolin nggak lo? Pukulannya berat. Lo kena telak-telak di situ? Enggak juga sih. Ya pukul-pukulan lah. Masih perlawanan lah ya. Dan hasilnya ya lolos. Nah dari 3 itu kan audisi nih. Siapa yang terbaik? Nggak tahu juga sih, nggak ada yang dikasih title kan, terbaik. Tapi kalau yang dipanggil sama Korea, puji Tuhan aku dipanggil. Oke. Berarti lo berhak untuk berangkat ke Korea. Karena setahu gue Road FC itu yang lolos audisi dipertandingkan di Korea, ya kan? Dari 3 lo yang lolos berarti? Atau mereka juga dipanggil juga ke Korea? Cuma aku aja. Cuma kamu, berarti kamu yang juara. Iya, kamu yang menang di event itu. Maksudnya ya secara audisi kamu yang terbaik, lolos yang terbaik. Gokil loh. Gokil. Berarti seharusnya kamu ini udah di Korea dong. Tapi gara-gara ini pandemi. Aduh. Karena waktu awal audisi Road FC itu kan pandeminya belum ada di Indonesia ya, baru kayak berapa orang gitu.
2-3 orang yang kena. Nah, waktu mau berangkat Indonesianya udah lockdown. Jadi ketika lo berprestasi itu bukan skill lo doang nggak cukup. Emang keberuntungan itu juga cukup sih, takdir sih. Jadi kesempatan apa ya? Kita jago tuh kalau nggak punya kesempatan ya sama aja bohong gitu. Jadi selain kita punya skill yang bagus, kita harus didukung dengan kesempatan juga. Gitu. Udah punya kesempatan tapi nasib berkata lain ya kan, lockdown ya udah gitu. Oke. Katanya sih ini kontraknya masih ditangguhkan. Oh, kontraknya tapi tetap ya masih ditangguhkan ya. Berarti kesempatan masih tapi ada. nggak jelas. Tapi nggak jelas. Ya sekarang kayaknya di dunia udah gara-gara corona jadi nggak jelas semua. Jadi kacau gitu ya udah. Nah, gue sebagai seorang fighter bisa melihat pasti lo di situ menaruh harapan yang besar. Future lo di fight di event Road FC. Lo pasti udah punya impian, wah gue ke Korea, gue punya fight sama orang Korea, gue fight, udah. Lo di situ level up lah. Nah, terus tiba-tiba karena takdir berkata lain, apa yang terjadi di situ? Akhirnya ya udah latihan di sini aja. Karena kan awalnya aku kira mau berangkat ke Korea, aku itu udah dapat beasiswa sebenarnya di kuliah lain. Oke. Nah, tapi akhirnya aku ngundurin diri. Terus aku nyari kuliah yang online kan, biar bisa tetap belajar. Tapi akhirnya gak jadi berangkat, ya udah kuliahnya di sini. Luar biasa loh. Tetap online. Dia korbankan beasiswa untuk pendidikannya untuk ngejar di fighting. Gila. Ya, itulah life is choice. True. Oke, berarti di sini apa ya? Lo banyak banget yang lo korbanin dong di bela diri ini sebenarnya. Sebenarnya lebih ke social life sih. Karena kan kalau anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah biasanya hangout. Ini itu aku pulang sekolah latihan. Nah terus kalau weekend biasanya jalan-jalan, aku biasanya weekend udah capek, jadi istirahat aja di rumah. Emang ya kita harus mengorbankan apa ya? Harus ada yang dikorbankan lah ya ketika kita memiliki target atau tujuan gitu. Nah di situ kan corona, terus tiba-tiba lo nongol di silat bebas Indonesia. Nah itu gimana tuh kok bisa? Dari tadi kan lo cerita nih Muay Thai boxing ini silat. Gimana ceritanya? Gokil nih. Nah gara-gara apa ya? Itu sebenarnya gara-gara nggak ada ajang pertandingan lain juga kan, lagi pandemi. Nah, terus aku dimasukin sama manajemen aku karena kan aku ditanyain juga kayak, lu nggak ada pertandingan lain, mau main silat bebas gak? Terus aku kayak, ya udah gas lah. Oh, asik, gas lah. Kayaknya mau kemana? Mau berangkat ke puncak, gas lah. Ini mau tanding loh. Kayaknya emang seneng loh ya sama pertandingan ya. Karena udah lama. Karena kan itu pandemi berapa lama ya? Aku di rumah terus dan itu nggak lama setelah aku balik ke Garuda. Aku pandemi itu berapa 6 bulan lebih aku di rumah terus. Jadi ada ajakan pertandingan tuh kayak ada angin segar ya. True. Karena wah, gue fight lagi nih gitu. Udah bosen juga di rumah. Betul. Iya. Nah, lo kayak gimana untuk mempersiapkan untuk terjun ke silat bebas? Gimana persiapan lo? Waktu mau turun ke silat bebas itu pertama aku latihan, berat aku masih masih 51. Jadi aku latihan, aku naikin. Main di kelas 52. Lo naikin berat berarti? Waktu aku latihan aku beratnya naik. Oke, jadi kalau aku latihan keras biasanya aku lapar, terus aku makan banyak. Nah, okay. Abis itu ya udah naik dulu kan ke 55. Nah, abis itu baru turunin ke 52. Nah, di situ aku lebih banyak belajar di kembangan sih, karena masih belum biasa kan kembangan sama teknik. Kembangan ya. Teknik ditambahin dikit-dikit. Sama siapa belajarnya lo kembangan? Teknik kembangan sama siapa belajar? Ridwan nggak mungkin. Ridwan yang ngajarin. Emang dia bisa? Nggak tahu juga. Setahu gue si Ridwan belajarnya kan Muay Thai. Makanya.
Kembang aing gini. Muay Thai. Gokil si Ridwan multi ini ya. Multi talent nih ya. Bisa macam-macam bela diri si Ridwan ini. Ntar kapan-kapan kita undang Coach Ridwan ke sini untuk bercerita seperti apa sih Grace dari kacamata seorang pelatih gitu. Tapi sebenarnya kemarin masih rada berantakan tandingnya karena juga baru belajar ya. Oke. Lo lawan siapa sih pertama main silat bebas? Oh, aku ketemu Tania lagi. Tania lagi. Yang di Road FC. Yang di Road FC. Iya. Memang orang bela diri. Lo lagi ya kan. Emang kita harus apa ya? Jaga respect sama fighter. Nah, kalau lo sendiri, kalau gue sih abis bertanding kita beku belah di atas arena turun ya udah kita friend lagi, teman lagi. Kalau lo gimana? Sama sih, sebisa mungkin ya masih jaga hubungan lah ya. Masih chat ini itu. Nah pas lo bertanding di silat bebas tuh kayak gimana Pak? Ya, wah gitu atau bagaimana? Kan lo lagi gitu. Awalnya kaget juga aku kayak ngeliat Tania waktu meeting kan ada meeting. Lo kan ekspektasi lo kan lawan baru gitu kan? Iya, terus kayak lah perasaan dia mainnya gulat gitu, tiba-tiba masuk silat juga. Iya. Dan lo makin bertanya-tanya, dunia apa ini sebenarnya? Iya. Karena tapi kayaknya dia juga kaget sih ngeliat aku, karena kan kita berdua berharapnya nemuin lawan silat kan. Iya. Terus kayak lah kok lu gitu. Terus CLBK? Iya. Ya akhirnya kita jatuh hati dan baku belah. Siapa yang bonyok di situ? Nggak ada yang bonyok sih, karena dua-duanya waktu kita tanding juga lagi nggak fit kan. Aku sebenarnya waktu mau tanding itu aku ini nggak bisa tidur aku. Kenapa nggak bisa tidur? Kayaknya gara-gara ya grogi juga. Oke. Aku tidur cuma kayak sejam. Mungkin di benak lo ini event terbesar yang karena aku belum pernah main pro. Oke, ini pro ya. Iya. Ya karena tanpa pelindung apapun ya, cuman growin aja ya. Dan di sini lo benar-benar ngerasain adrenalin itu. Terus aku rada kepikiran kalau waduh, dibanting-banting lagi gue. Lo sebenarnya ada trauma juga sebenarnya. Nggak bisa tidur karena malas dibanting. Wah, gue dibanting lagi nih. Wah. Gue tiba-tiba terbang, tiba-tiba jatuh ke bawah. Iya. Oke, karena lo belum terbiasa dibanting-banting ya kan? Iya. Terus ini apa? Gara-gara nggak bisa tidur aku minum susu 2 gelas. Susu apa tuh? Naik berat aku. Susu Bear Brand. Bear Brand. Iya. Gak apa-apa kita sebut merek di sini, Bear Brand. Kali aja dia mau sponsorin kan. Oke. Terus ya gitu akhirnya awalnya aku udah tenang kan, kayak mikirnya beratnya nggak bakal over karena aku lagi kurus kan itu habis pandemi. Nah ya gitu ternyata beratnya waktu nimbang, timbangan di tempatnya error. Timbangan kita sebelum nimbang kan ada timbangan ini timbangan sendiri. Timbangannya error. Terus jadi timbangan aku itu harusnya 51 ke bawah kan. Dan di timbangan ini tuh hasilnya berbeda-beda gitu, antara 51,7 sampai 52,4. Setiap kali naik hasilnya beda. Jadi aku mikir, waduh kayaknya berat aku over gitu. Stres sendiri aku di toilet kayak. Akhirnya berusaha nurunin berat kan di toilet, ngeludah ini itu. Terus ternyata di sebelahnya Tania. Nah abis itu ya udah kita ngobrol kayak kamu tidurnya gimana semalam? Aku bangun dia bilang aku bangun jam 3 ini lari buat nurunin berat, lari apa sih olahraga bla bla bla. Terus ya gitu akhirnya cerita kan. Nah abis itu ya udah pas penimbangan ternyata berat aku ini dong 51,8. Lo under di situ. Terus aku langsung kayak wah kampret itu timbangannya. Ngapain gue diet ngapain gue ngeludah gitu kan. Iya. Dan waktu nimbang Tania yang over beratnya 52,8 ya, beda sekilo. Dan di situ dia pasti kena punishment ya, kena potongan. Kayaknya enggak deh, karena kan kita masih eksibisi juga. Eksibisi. Di pertandingan itu seperti apa berjalan? Pertandingannya sama-sama nggak fit. Sama-sama nggak fit. Iya, mungkin dia kesusahan nurunin berat, aku nggak bisa tidur ini itu. Ya, tapi aku masih lebih baik karena aku makannya banyak kan habis nimbang. Karena lo under tadi. Iya, dia cerita ke aku.
dia udah nggak bisa makan banyak karena apa sih, lambungnya udah ngecil gitu. Nah terus waktu tanding dia itu sebenarnya pingsan gara-gara dehidrasi kata dokter. Oh, dia pingsan. Iya. Sempet pingsan dia. Pingsan dia. Sebelum tanding atau di pertandingan? Di pertandingan. Di pertandingan dia pingsan. Iya. Momennya pas abis lo pukul atau? Waktu abis break kalau nggak salah. Terus dia pingsan sendiri. Akhirnya kan lempar handuk. Jadi istirahat ronde ke? Istirahat ronde kedua. Ronde kedua. Di pertengahannya sih. Di pertengahan ronde kan ada break. Oke, ada breaknya gitu. Lo sempat dibanting-banting nggak sama dia? Kayaknya enggak. Oke, lo di situ ini ya, karena kondisi tadi yang dua-duanya nggak fit, pertandingan sebenarnya kurang memuaskan. Iya. Lo sendiri sama-sama gimana? Lo sendiri ngerasa pertandingan lo itu udah gimana? Berantakan. Iya. Oke. Terus aku juga sebelum tanding sebenarnya nangis aku di belakang. Kenapa? Aku dipukulin kan sama Kak Ridwan, kayak di plak-plak biar seger. Oke. Nah, tapi aku belum siap. Rahang aku lepas. Rahang kamu geser. Terus nggak bisa gerak kan, nangis aku. Sama gua aja yuk. Bilangin sama pelatih lo, suruh sparring sama gua sini. Orang itu cerita seru juga sih. Gua juga bukan Grace doang yang ngalamin hal seperti itu. Gua sama Master Zuli Silawanto sama di pertandingan pertama gue ditabuk-tabukin di muka. Wah, gue kaget kan, nggak tahu kan, nggak biasa ini untuk lepas juga. Balikin adrenalin untuk biar kita fokus lagi, ditabukin pak sebelum di backstage di belakang tuh. Nah, udah dong, gue menang dan pertandingan berikutnya, pertandingan kedua. Nah, gue udah siap nih, gue pikir gue mau digaplokin di muka, gue udah nyiapin rahang gue nih. Udah gue gini, tiba-tiba dia uppercut ke perut. Kenapa ke perut gitu kan? Kan muka biasanya gitu. Jadi memang kayak gitu, itu bikin shock terapi kita. Tapi balikin adrenalin lagi. Biasanya kan kayak ya rahangnya siap dulu gitu. Ini kayak lagi bengong terus. Lagi bengong. Iya, jadi kayak itu sampai berapa hari masih sakit rahangku. Jadi lo bukan sakit karena lo tanding, tapi sakit karena lo digaplok pelatih lo. Waktu sebelum naik itu aku nangis. Makanya Kak Ridwan kayak udah lo naik senyum aja senyum. Makanya aku waktu jalan ke atas kan aku kayak nyengir aja, ya udah. Itu nahan rasa sakit. Untung lawan lo nggak tahu. Lawan lo tahu diincer rahangnya ini, udah goyang nih rahangnya ini gitu. Terus gimana tuh di atas arena? Ngimprove-nya gimana lo? Awalnya kata Kak Ridwan itu disuruh senyum aja, senyum Pepsodent. Tapi aku nyengirnya katanya terlalu berlebihan. Jadi akhirnya dia kayak, gue suruh lu senyum Pepsodent, kenapa lo jadi nyengir terus? Oke. Berapa round sih mainnya tuh sempat? 2. Game plan lo pada saat itu gimana tuh? Pas bermain? Rada ngeblank sih sebenarnya. Pas lo main lo ngeblank posisinya. Ngalir gitu aja pertarungan. Sebenarnya waktu di ronde 2 nafas aku juga udah habis. Oh, di ronde 2 nafas lo habis. Karena kan gak tidur juga. Nah, ini kan silat ya. Lo tuh ngimprove-nya gimana? Lo kan basicnya tadi boxing dan Muay Thai. Bukan cuma fight-nya aja masalahnya yang berantakan ini. Kembangan aku juga berantakan aku silat. Kembangan ala Muay Thai lo pakai. Kembangannya gimana? Gerakannya lo masih ini ya, coba. Sedikit gerakannya coba seperti apa? Ya? Nggak inget aku. Coba nonton videonya aja, pokoknya berantakan sih. Jadi kembangan ala-ala lah waktu itu lah ya. Akhirnya banyak temen aku yang ngecengin kan. Tapi kayak ya udahlah ya, belajar, siapa tahu next time-nya lebih baik lagi. Teman-teman dari apa nih? Dari Garuda. Oke, dari Garuda. Keren teman sekolah lihat lu juga ngeri, Grace. Boro-boro ngecengin lo lewat aja udah. Gitu gak sih? Tapi aku pendiam loh di sekolah. Teman-teman lo di sekolah gimana ngelihat lo sosok Grace dia? Kayaknya pendiam deh. Karena aku biasanya kalau latihan kan sampai rada malam terus capek. Habis itu ya ke bawah sampai sekolah. Biasanya kalau ke sekolah itu apalagi aku naik tangga kan kayak lantai 4 gitu. Lantai 4, lantai 5. Nah, itu udah capek. Jadi kalau masuk kelas udah kayak ya udah tiduran. Tiduran? Iya, capek. Lo kan semenjak belajar bela diri kan lo sering tanding. Nah, teman-teman lo ngelihat lo tuh gimana? Yang lebih lo dijauhin kah atau
teman lo makin banyak di sekolahan atau gimana? Nah kalau di sekolah itu aku lebih ke pendiam sih. Jadi aku cuma punya 2 teman deket. Sisanya kayak ya asal kenal lah. Oke. Lumayan tertutup lo ya. Iya. Oke, nggak suka yang geng. Biasanya yang anak-anak latihan bela diri itu justru di lingkungan sekolah tuh punya geng kayak gitu-gitu. Enggak, aku lebih ke apa ya? Capek aja. Karena udah capek kan di olahraga di Muay Thai di Garuda. Udah capek latihan, terus aku juga orangnya kan rada apa ya, introvert kadang-kadang. Jadi aku itu kalau bergaul sama orang gampang capek. Kalau misalnya di Garuda aku udah hangout sama orang banyak, ngobrol sana sini. Nah di sekolah itu aku pengen sendiri gitu. Oke. Nah lo pernah ngalamin bullying gak sih di sekolahan? Pernah waktu aku SD. Waktu SD? Iya. Masih teringat tuh sampai sekarang. Kayak gimana itu momen bullyingnya tuh? Itu awalnya gara-gara aku masuk kan dari sekolah nasional ke internasional kan, ke yang bahasa Inggris. Nah aku nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya ya gitu dijauhin sama sekelas. Dan itu sampai kayak akhir SMP aku masih di sekolah itu kan. Jadi masih banyak yang tahu ceritanya lah, masih banyak yang ngomongin. Tapi lo bertahan di sekolahan itu kan sampai lulus kan. Nah di gara-gara belajar bela diri di lingkungan lo di sekolah ya, lo tadi kan orangnya introvert ya udah, jadi teman-teman lo juga udah tahu juga, jadi justru lo nggak kurang begitu bergaul di sekolahan gitu sosoknya. Nah di mata guru-guru lo seperti apa? Di mata guru, aku itu kebanyakan tidur di kelas. tapi aku tetap belajar. Tenang, gue juga begitu kok di kampus. Gue di kampus tidur. Lagi mana nggak tidur kita latihan. Iya, hancur-hancur capek kayak kan? kuli kita latihannya loh. Aku juga kayak apa sih, sampai sekarang kalau pagi latihan atau siang latihan ya masih tidur siang, baru latihan lagi sore. Makanya di sekolah juga aku tidur siang gitu. Apalagi kan dulu sekolahnya waktu SMA sampai sore kan, nggak ada jam tidur siang. Ya udah aku tidurnya di kelas. Terus guru itu ngeliat gimana? Asal nilainya oke sih kayaknya nggak apa-apa ya gurunya. Tapi nilai lo oke lah ya. Nilai gue kalau yang pelajaran biasa oke lah, lumayan. Yang kacau di apa nih? Di mata pelajaran yang apa? Yang kacau bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Tapi aku suka pelajaran matematika dulu. Lo kan harusnya menguasai bahasa Mandarin, Grace. Lo nggak suka bahasa Mandarin? Sumpah aku nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi waktu dari SD itu mamaku udah sering marahin. Pakai bahasa Mandarin marahnya? Iya, enggak, karena aku belajar. Keren marahnya emak lo pakai bahasa Mandarin, jadi lo aku nggak mau belajar gitu. Aku itu waktu di SD guru Mandarinnya itu temannya mamaku. Nah, dan kakek aku itu yang dari mama penerjemah. Makanya mamaku itu sering marahin aku gara-gara stres, aku nggak ngerti bahasa Mandarin. Nah, sampai sekarang aja ngitung kalau yang ini pakai bahasa Cina gitu aku nggak ngerti. Il I Sam Sa. Itu Korea ya. Rada melenceng dikit kalau Korea gue hafal Il I Sam Sa Oh Yu Chil Pal Gu Sip. Wah kayaknya yang masuk resepsi kakak aja deh. Udah siap itu. Gue udah mungkin sih nanti ada kemungkinan juga lah kali. Kan kita nggak pernah tahu kedepannya seperti apa, kita fighter ngalir aja ya kan. Oke, jadi di mata guru lo tadi lo seorang tukang tidur di sekolahan. Ya tapi nilainya aman kok. Nilainya aman. Ada guru yang sampai kesel banget sama lo dengan sikap lo begitu gak sih? Kayaknya ada. Sampai negur gitu? Iya, berapa kali aku dimarahin gara-gara tidur. Tapi nilainya aman. Dia marahinnya ke lo langsung apa ke orang tua? Ke aku langsung. Ini gue di sini podcast kayak guru BK gue ya. Gak pernah sampai orang tua kok. Nggak sampai orang tua, jadi lo langsung gitu ya. Soalnya kan aku duduknya paling depan. Tapi guru-guru tuh tahu nggak sih lo ikut bela diri? Tahu, karena berapa kali aku tanding kan izin ke sekolah dulu. Sekarang kan ngelihat prestasi lo, orang tua lo gimana? Orang tuaku awalnya rada nggak terima kan waktu aku mulai bela diri. Tapi kalau sekarang malah suka diomongin ke keluarga. Kebanggaan. Jadi kayak videonya dibagiin gitu. Asik. Lo pasti seneng banget dong. Iya. Iya kan. Jadi kebanggaan orang tua ya kan, yang awalnya jadi beban orang tua. Iya bener loh. Awalnya aku ngerasa jadi beban orang tua loh. Soalnya kan
Aku sama adekku itu beda jauh. Adekku itu yang tipenya apa sih? Kayak belajar terus kan, dia nilainya 90 ke atas terus. Udah belajar terus anggun gitu kan. Nah, aku di sini kayak pukul-pukulan, tidur di kelas. Kayak rada gak bisa bahasa Mandarin gitu kan. Bener loh, adekku malah mau ke Cina loh. Oke. Dan aku di sini kayak cincong. cincong. Cincai lah. Oke. Berarti sekarang seorang Grace jadi sosok kebanggaan orang tua nih. Gitu. Maybe. Dan perasaan lo gimana tuh? Perasaanku ya lumayan seneng lah. Karena awalnya waktu aku kecil itu aku ngerasa wah adekku jauh dari aku gitu, nggak bisa dibandingin. Tapi kalau sekarang kan ya setidaknya ada yang bisa aku banggain juga. Oke, ya. Seneng banget ya memang kalau akhirnya apa ya, yang dulunya kita diragukan dan ternyata kita bisa membuktikan prestasi kita itu kayak wah, ya itu udah goalsnya itu gitu. Iya, suatu achievement sih. Iya. Nah, planning Grace ke depan apa nih? Planning aku ke depan. Di dunia bela diri dulu, khususnya di dunia bela diri. Di dunia bela diri aku mau awalnya ngikutin alur aja sih. Tapi kalau bisa ya semua orang yang pengen di dunia bela diri apa sih pengen jadi champion kan. Ya mau bisa jadi yang terbaik lah di sini. Iya maksudnya target lo ini jadi juara apa? Juara SBI kah? Atau juara kan SBI itu kan Road to One Pride ya? Nah lo mau juara di One Pride kah? Atau mau ke event apa lagi yang lebih besar, internasional kah? Atau seperti apa? Aku kayaknya ngalir target dulu sih. Apa? Ya aku ngikutin aja. Ngalir dulu. Ngalir dulu ya. Tapi kalau masuk MMA aku belum ngerasa siap. Oke. Karena apa ya? Ya aku nggak ada skill di ground. Terus ya di Bekasi kan jarang juga ada camp BJJ yang melatih. Jadi lo sekarang kuliah di mana? Lo kan udah lulus SMA dong. Lanjut kuliah di mana jadi? Tadi kan batalin beasiswa, milih kuliah online. Di mana kuliah online? Aku sekolahnya kan kemarin SMA-nya di BINUS. Nah, aku kuliahnya di BINUS lagi. Lanjut. Iya, kalau kata teman-teman aku itu eternal BINUSian. BINUS lovers. Iya. Jadi setia banget ya sama BINUS. Oke. Tapi aku ambil yang full online. Yang program buat pekerja. Biar lo bisa lebih serius ke bela diri lo gitu. Karena awalnya kan tadi pengen ke Korea. Akhirnya ambil yang itu. Ternyata takdir berkata lain. Iya. Tapi jangan berkecil hati. Itu kan masih ditangguhkan kan? Aman. Nanti tunggu mereda semua. Tadi kan kita udah Grace di mata teman-teman, Grace di mata orang tua, di mata guru bahkan. Nah, sekarang kalau di mata para lelaki, pasti dong cewek itu ketika nongol di dunia bela diri itu banyak fighter yang lirik pasti. Karena jarang ada cewek. Betul. Nah itu gimana pengalaman lo di dunia perlelakian fighter itu biasanya agak-agak banyak cerita-cerita lucu gitu. Gimana bisa tolong sharing gitu? Waktu berapa kali aku tanding awal-awal banyak sih yang deketin. Oke, iya dong, langsung dong. Ini kenapa model ikut bertanding gitu ya? Gimana cara para buaya-buaya mendekatin Grace gimana? Awalnya banyaknya yang minta nomor. Minta nomor bilangnya buat komunikasi ini. Lu liat Instagram? Terus, iya. Oke, Instagram lu apa sih? Instagram aku Grace.vei, Grace Vei. Oke, Grace Vei. Nah, siap-siap aja di DM para Zenwalkers nih. Gimana nih pengalamannya tadi sama laki-laki buaya? Banyak yang deketin. Terus? Tapi banyak juga yang udah punya pacar. Oke. Ya gitulah. Lo tahu dari mana mereka punya pacar? Banyak yang ngomong sendiri. Karena kan kayak apa sih? Banyak juga kan yang sering nge-post gitu. Tapi mereka ngedeketinnya juga gak sembunyi-sembunyi. Tapi mereka masih post sama pacar. Ya emang gitu rada. Itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Lo belum pernah kena elbow cewek gitu. Iya gitu. Itu para fighter. Para fighter kayak gitu. Iya. Oke. Enggak tahu juga sih maksudnya. Kalau para netizen nih,
per netizen nih gimana? Pasti banyak juga yang anak-anak halu-halu yang tiba-tiba DM lo, yang komen-komen lo tuh pasti ada tuh. Sebenarnya banyak kalau yang di TikTok juga banyak. Sama beberapa di Instagram. Kayak gimana mereka tuh? Lucu-lucu sih. Ih, lucu-lucu. Terus apa yang mereka bilang apa? Apa ya? Macam-macam. Terus ada yang kayak nge-tag temennya gitu, bilang, "Bro, lu kan nyari cewek yang bisa ngelindungin lu. Ini nih." Jatuh harga diri. Terus kemarin ada yang bilang kayak, kalau punya istri kayak gini, tenang lah, kalau minjem duit, debt collector ntar digebukin. Laki-laki macam apa Anda? Istri lo jadiin security. Tapi seru sih bacain komennya ya. Iya kan, hiburan ya nggak sih? Iya. Apalagi kalau lagi gabut ya kan. Nah, ada nggak sih yang ngirim ke lo video-video yang sedikit mesum begitu, atau foto-foto mesum? Kalau sejauh ini nggak ada sih. Belum ada. Tapi kalau yang ngechat macem-macem banyak. Kayak gimana contohnya? Gimana ya? Ya Nggak apa-apa, kita terbuka aja nih, bebas, bukan TV YouTube. Iya, yang langsung ngajakin gitu ada. Terus ada yang kayak apa sih, baru kenal ngajakin pacaran ada. Ya yang biasanya gitu-gitu aku nggak respon sih. Karena kan ya Gak jelas sih ya. Iya. Lo kan seorang fighter cewek nih. Pasti lo punya sesosok pria idaman dong pastinya. Lo punya kriteria khusus. Cowok seperti apa sih yang seorang Grace Venia inginkan atau dambakan? Oke. Apa ya? Sebenarnya kalau soal tipe cowok aku itu nggak terlalu milih-milih sih. Karena kalau dari orang tim kreatif gua apa deh songol mereka tuh. Waduh. Apa nih? Om jangan ikut-ikutan om. Om jangan ikut-ikutan om. Oke, langsung jadi salting semua tim gua, gimana nih Grace? Ayo Grace, lanjut Grace. Kalau soal tipe cowok dari orang tua sendiri kan ngasihnya kayak ya pokoknya cari cowok yang baik, yang Kristen. Oke, seagama. Iya. Langsung mundur lah. Mereka muslim semua, Grace. Gak jadi mereka, gak jadi. Terus, oke. Kalau menurut aku sih ya yang penting lebih tua tapi umurnya nggak jauh-jauh banget. Om, iya om, turun om. Ini ganjen nih tim gua nih. Oke, terus lebih tua. Oh, Grace suka yang tua-tua. Jadi lo nyari umurnya yang 24-25an lah. Karena kan kalau untuk kedewasaan ya banyak yang bilang cewek juga lebih dewasa. Jadi cari cowok yang lebih tua biar seimbang. Tapi kan umur gak menjamin kedewasaan seseorang. Bener juga sih. Tapi kan apa ya? Ya kalau kita belum kenal sama orangnya ya yang bisa dilihat dari umur dulu kan. Iya sih. Iya sih. Bener banget. Jadi satu nggak milih-milih ya. Tadi apa lo bilang pertama? Seagama. Oh itu kedua. Yang pertama tadi? Baik. Apa tadi bilang? Nggak pilih-pilih ya. Yang penting baik. Yang kedua seagama. Yang ketiga lebih tua. Oke. Itu ada yang masuk Zenwalkers, ada yang masuk kriteria nggak? Terus kalau bisa yang suka makan. Yang suka makan. Karena aku itu suka makan sebenarnya, kalau sekali makan aku bisa makan 2-3 porsi. Oke. Gue nggak kaget sih, soalnya fighter emang begitu. Eat training. Udah begitu. Tapi yang suka olahraga nggak nih? Jangan suka makan doang. Berarti gendut dong lo. Yang lo, ini kriteria lo nongol nih. Udah lebih tua dari lo. Oke, baik. Satu agama. Suka makan. Berarti secara fisik kalau gemuk nggak apa-apa, tapi jangan sampai nggak sehat. Oke, gemuk gak apa-apa. Kalau gemuk yang masih Om, lo sehat nggak Om? Tapi kalau kriteria lo ada di dia. Tapi umur lo berapa? 40 tahun, Cok. lewat next. Oke. Tapi kalau yang bisa nemenin olahraga seru sih ya kayaknya. Oke, yoi. Nah, ini lagi nih, perlu sehobi nggak? Nggak harus. Nggak harus tapi sehobi. kalau bisa dapat yang sehobi lebih baik sih. Yakin? Iya. Cepet bosen loh.
Karena kalau yang Sobi itu apa ya, lebih bisa ngerti kondisinya kayak gimana kalau harus nurunin berat, harus latihan ini. Masuk akal. Iya kan? Masuk akal. Nah, kalau ada seorang fighter yang sesuai dengan kriteria lu, gimana nih? Kalau sekarang kayaknya belum. Oh, belum nemu ya? Belum. Oke. Dan misalnya kalau ada, aku juga lagi harus fokus ke banyak hal. Jadi aku belum terlalu siap buat pacaran. Kalau emang dia mau nunggu, ya udah. Tapi kalau emang udah mau yang nunggu kayak, maksudnya gimana nih? Nunggu untuk pacaran gitu? nunggu sampai apa ya? Nunggu sampai ada waktu buat serius. Karena kalau sekarang kan aku masih harus fokus latihan, kuliah, belajar ini itu. Masih banyak yang pingin lo gapai lah. Iya. Impian lo masih banyak banget lah ya. Kalau ada yang masih mau nunggu sampai aku siap di waktunya buat serius pacaran, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang apa ya, yang mau langsung sekarang, kayaknya nggak dulu deh. Langsung sekarang tuh maksudnya nikah? Nggak, kayak apa sih? Ya langsung serius gitu. Langsung serius? Enggak. Berarti lo masih oke, kalau gue ngeliat sih lo di usia lo yang ini masih yang oke lah, lo masih nyari experience dulu lah, oke kan, masih menjelajah dulu lah ya, masih mencoba mengenalin satu sosok, dua sosok, tiga sosok, A, B, C, apa ya, mengenalin karakter-karakter laki-laki lah ya kan. True. Dan kemarin juga ini apa, kayak berapa lama aku kan dekat sama cowok juga. Waduh, pada patah hati tuh. Lo ada deket sama cowok sekarang? Enggak, kemarin. Oh kemarin, terus? Dan kayak berapa lama itu ini apa, hilang fokus. Maksudnya kayak kalau ada masalah ini itu, kan urusan kuliah, urusan latihan semuanya kacau. Nggak bisa tidur, males makan ini itu. Jadi kayak lebih dampaknya malah. Iya, dampaknya kemana-mana. Jadi aku mikirnya lebih baik fokus ke yang aku punya sekarang dulu, karena ini kan untuk masa depan. Benar-benar. Nah kalau untuk cowok, aku masih ada banyak waktu di depan, jadi nggak harus sekarang. Lo berarti mau serius berhubungan di umur berapa? Kalau aku sih kayaknya abis selesai kuliah. Berarti lo serius di umur 22-23 lah. Oke, jadi untuk cowok-cowok di luar sana yang menginginkan keseriusan Grace, tunggu ya di umur Grace 23 atau 24. Masih lama ya? Iya, masih lama. Keburu dapet cewek lain deh. Iya. Dan memang cewek emang usia segitu gak sih memang serius rata-rata? Iya. Emang pernah ada yang orang mau ngajakin nikah di usia lo kayak gini, atau kita serius pacaran yuk, serius, yang serius itu? Ada emang? Ada, karena yang kemarin aja aku pacaran 2 tahun. Dan yang sebelumnya juga dari umur 16 ke 18 aku 2 tahun juga. Oke. Lo pacaran 2 tahun, itu pacaran yang main-main 2 tahun tuh? Ya, yang sebelumnya maybe karena aku diselingkuhin. Terus yang lo hajar nggak tuh cowok atau ceweknya lo hajar nggak? Enggak, karena ini apa, LDR kan. Awalnya dia dari Bekasi terus. Oh, kalau nggak LDR bonyok dia. Lo bonyokin kan? Gimana tuh? Gimana ceritanya? Ya, panjang sih sebenarnya. Dia kan pindah ke Tangerang ya. Dia pindah ke Tangerang. Terus dia ngakunya punya adik-adian di sana. Adik-adian. Ternyata ya begitu. Ya sudah lah ya. Terus? Akhirnya berapa lama dia nyesel. Terus dia tuh ada sempat ngajak balikan juga. Aduh. Lo uppercut atau lo jab atau straight atau high kick? Lo apain? Iya sih, aku nggak hubungin lagi. Jadi dia menyesal gitu. Nah, ketawanya gimana? Ketawanya kok bisa ketahuan dia selingkuh? Abis berapa lama dia cerita. Karena hubungannya juga toksik juga kan. Dia cerita? Iya, dia ngaku dia selingkuh. Toksiknya gimana? Keluar nggak boleh pakai apa ya? Ya keluarnya harus pakai jaket ini itu. Terus chat sama cowok dia yang ngatur semuanya. Nggak boleh chat sama cowok, nggak boleh keluar sama keluarga aja yang cowok nggak boleh gitu. Bos, gitu lo tuh sape. Orang tua lo pernah gituin lo nggak? Enggak. Kagak kan, lo tuh sape, ngasih makan kagak, ngidupin kagak.
ngatur. Iya nggak sih? Iya. Ngapain nanya? Terus akhirnya? Gitu. Akhirnya putus. Oke, tadi yang 2 tahun pertama, sekarang 2 tahun berikutnya. Masih berjalan sampai sekarang? Enggak. Terus sekarang statusnya Grace gimana nih? Lagi pengen sendiri. sendiri. Karena kan yang tadi aku bilang ya, kalau aku dalam hubungan sekarang itu aku lagi banyak hal yang harus aku fokusin dulu. Dan kalau ada di dalam hubungan aku jadi ya nggak fokus. Nah jadi mau fokus aja. Pecah fokus lah ya. Iya. Jadi kalau ada lelaki-lelaki di luar sana nih yang mencoba untuk PDKT sama Grace, bagaimana nih? Ngantri dulu. Apa? Ngantri dulu. Ngantri. Banyak dong ngantri. Bukan nanti tapi ngantri loh ya. Ngantri berarti, kalau ngantri, kata-kata Grace tuh ngantri loh. Ngantri berarti tuh ada beberapa udah yang ngisi slot. Oke. Berarti banyak yang ngedeketin dong sekarang. Enggak kok. Serius. Serius. Seriusnya gak kayak gitu deh. Nah, kita sekarang berbicara nanti nih. Misalkan nanti lo ketika punya pasangan nih, meminta lo untuk berhenti dari dunia bela diri, gimana nih lo? Kalau menurut aku sih ya, sebagai pasangan itu kalau emang mau jadi sama dia, berarti udah tahu dong dia kayak gimana dan bakal nerima apa adanya, bukan kayak aku mau dia dan aku mau ngubah dia gitu. Tapi kayak aku mau dia karena dia itu ya begini. Jadi nggak bisa kita suka sama orang itu jadi apa, merubah orang jadi apa mau kita gitu ya. Jadi ketika lo cinta sama orang, ya lo harus mencintain seutuhnya dia gitu. Dia mau punya aktivitas apa, punya hobi apa, ya lo harus bisa nerima dia gitu kan. Oke. Berarti jelas ya ini ya. Jadi lo memang nyari sosok orang yang memang support lo dari segi bela diri juga ya. Di dunia kerja sendiri sih, bayangan lo tuh apaan sih? Lo pengen jadi apa gitu misalkan? Kalau aku rencananya ya, aku pengen buka bisnis sendiri, mungkin usaha sendiri. Karena aku itu orang yang rada nggak bisa diatur-atur. Jadi kalau emang ada kerjaan juga aku lebih nyari ke yang bidang kreatif. Atau kalau emang nggak bisa ya coba buka bisnis sendiri. Biar lebih bebas. Oke, lo jadi bukan tipikal orang pekerja lah ya? Iya, aku nggak bisa kerja di belakang meja. Karena gampang bosan. Oke, jadi bisnis apa nih contohnya nih yang udah ada dalam bayangan lo lah? Kalau dari kemarin-kemarin sih sebenarnya papaku sempet ngusulin bikin kafe. Karena kan lagi rame juga ya sekarang pada bikin kafe selama masa pandemi. Nah, lo emang ada ketertarikan di dunia kopi begitu? Lumayan, karena aku suka minum-minuman gitu, ya. Jadi bisa juga sih dijadiin usaha kalau emang mau. Tapi kalau belum perlu usaha, ya masih di sini aja kayaknya. Seneng-seneng aja dulu, masih muda. Oke, lo belum sampai mikir jauh ke sana ya? Iya. Masih baru masuk kuliah. Hobi lo kan udah jelas nih, bela diri. Nah, sisi lain dari seorang Grace tuh apa sih? Punya apa ya? Yang orang-orang di luar sana nggak tahu apa? Yang mungkin nggak kebayang sama teman-teman di luar sana. Makan. Hah? Makan? Aku kuat makan. Lu kuat makan? Iya, kayak dari dulu kalau mau tanding gitu kan, anak-anak biasanya dibeliin makanan satu porsi. Dan Kak Ridwan itu tahu kayak apa sih, aku dikasihnya 2-3 porsi. Oh, jadi porsi lo porsi kuli lah ya? Kacau. Tapi sebenarnya kalau nggak olahraga ya, aku langsung membelendung kayaknya. Membelendung. Jadi ini ketolong aja gara-gara kan ya pagi sama sore masih olahraga. Jadi kayak ya beratnya masih segini-segini aja. Tapi waktu kemarin kan aku juga sempat kena COVID tuh. Nah, di rumah terus awalnya olahraga, ada niat, tapi kan lama-lama bosen lah ya. Maksudnya aku olahraga di kamar doang. Sebelahnya kasur. Jadi lama-lama rebahan aja. Beratnya sampai 64 aku. Wow, 64. Tapi ketolong lah, kalau kan tinggi badannya.
ketolong lah sama tinggi badan lu, aman lah. Tapi kalau kebablasan bahaya sih. Oke. Nah, di 64 itu pas lo lihat berat badan lo segitu, lo gimana lo? Aku kayak waduh. Soalnya Karidon udah nelfon kayak, Grace, lo bisa nggak bulan depan main di 52? Oke. Nah terus waktu aku lihat lah Angin berat segar. aku masih jauh gitu. Lo berarti nurunin dari 64 ke 52. Oke, lumayan juga. Tapi kalau sekarang berat aku lagi stabil di 55 sih. Karena kan belum ada kepastian juga mau tanding. Jadi aku kayak ya udah stay di sini dulu. Kalau emang ada kepastian baru diturunin. Oke. Nah, pertandingan lo ini sendiri belum jelas ya jadinya ya. Oke. Thank you Grace sudah datang ke podcast Zen Walk. Zen Walk.